yang mau bikin, tapi dikarenakan Kang Alman keluar mau bantu lain, juga aku menghargai pemikiran dari Kang Alman. Kalau aku tolak gak enak juga Kang Alman kan muka mau ditaruh di mana, seakan-akan si Eli sombong nggak mau dibantuin. Aku bilang, Kang, aku nggak mau terikat sama beliau. Masalah penginapan, aku kemana pergi ke sana kemari itu urusan saya. Yang penting kita umroh aja keluar. Tapi kok seakan-akan aku pas masuk ke Arab Saudi, aku masuk di perangkat abang. Gitu loh. Kalau abang dari awal bilang, Hen, nanti kamu di Mekah harus seperti ini, harus seperti itu. Aku nggak mau bisa sama Akang. Apa bedanya aku bikin kita level dengan dari Dubai? Oke, itu satu. Terus yang kedua, tadi bentar Kang, tadi Akang bilang di alam bah saya nggak ada maksud buat mempromosiin. Akang jujur ya, ada Kang Alman jujur di situ misalnya. Akang waktu telepon masih inget nggak? Hen, nanti selip video ya satu untuk promosi. Akang masih inget gak Akang yang ngomong gitu? Ini Allah Rasulullah, saya nggak bohong. Akang bilang seperti itu. Nah di situ aku nggak mau Kang. Ada nggak buktinya videonya? Itu lewat tes. Videonya ada nggak buktinya? Akang itu lewat telepon. Lewat telepon. Saya lewat telepon itu kalau bisa mah Kang Hendy nantilah datang ke tempat saya biar halal bihalal. Yang ngefans ke antum itu orang Indonesia di sini banyak Kang Hendy. Bukan masalah bukan yang ngefans Kang. Akang masih inget gak ini? Ya. Akang disaksiin 20.900. Akang berani sumpah. Walaupun gak di waktu terdekat ini mungkin kena sama keluarga Akang ataupun di kemudian hari bakalan ada hal yang tak terduga menimpa aku dan Akang. Berani gak sumpah-sumpahan bahwa Akang pernah bilang nanti selipin satu video yang untuk promosi. Di situ saya nggak mau. Masih inget gak? Siapa tapi yang kalau bicara itu siapa? apa? Nggak ada Kang Hendy, nggak ada. Robul Ka'bah nggak apa-apa. Saya sumpah berani mati, iya. berani mati. Saya nggak pernah minta Kang Hendy promosiin perusahaan saya. Yang saya minta Kang Hendy datang ke tempat saya, mau ke rumah saya ada, mau ke tempat perusahaan saya yang saya tinggal di sana nggak ada, mau bikin makanan kebab laham itu tuh udah distruktur. Bahkan anak-anak tuh diajak sama saya, nggak apa-apa saya yang tanggung jawab. Mungkin untuk itu 500 real apa berapa? Ya udah nggak apa-apa Kang Haji, gaskeun. Gitu loh Kang Hendy. Ya makasih jawabannya Kang. Siap. Mungkin dari tadi aku yang nanya terus ke Akang ya. Barangkali Akang mau nanya sama saya jawab. Saya mah Kang Hendy dari awal sampai sekarang ini dalam hati saya udah nadib. Gak ada sekecil apapun merasa hanyakal, merasa kecewa, gak ada. Karena kudrat irodat Allah, manusia hidupnya di muka bumi ini semua kembali lagi kepada kodratnya. Kang Hendy destinasi di sini 3 bulan, akan tetapi cukup 2 minggu. Itu syariatnya misalkan dari kepada manusia, tapi hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah merencanakan sesuatu. Mungkin rencana Allah lebih indah Kang Hendy daripada rencana manusia. Teori apapun dalam manusia itu belum tentu sukses dalam praktek karena semua membutuhkan pertolongan Allah. Saya nggak bakalan bertanya lagi sama Kang Hendy mah karena apa? Karena dari awal juga mengagumi menjadi inspirasi saya. Jadi membuktikan dalil-dalil Allah itu bahkan benar adanya Kang Hendy. Karena Kang Hendy datang ke sini itu dengan jalan kaki, tekad kuat, dengan orang-orang banyak yang membantu, tiba di Arab Saudi. Makanya cek orang Sunda mah ya Kang Hendy, sakepul tipung samerang awige dina manah saya atau dalam hati saya tidak ada kecewaan Kang Hendy. Akang jujur, bikin pizza itu gratis atau bayar? Tapi Akang bilang gratis. Saya jujur kalau untuk antum saya gratiskan dari provider dalil sama saya. Kalau misalkan dari Papais saya bayar. Ya. Ini Kang Hendy, saya meluruskan di sini ya. Kalau untuk kenapa saya live di luar biar sinyalnya bagus. Kalau misalkan untuk bisa, untuk yang lain bisa dengan saya. Tapi kalau misalkan untuk yang berkoar-koar di lab bagian Kang Alman, ada waktu nanti kita ulang lagi nggak apa-apa. Biar sinkron. Nggak apa-apa Kang Hendy.
Berarti sengaja saya live-nya di luar Kang Hendy. Gak terlalu jelas Kang, suaranya udah bener akan dikamarkan tadi Kang di kamar. Luar di Sodalia. Di dalam kamarnya jelek sinyalnya. Di kamar sinyalnya jelek. Bagus di kamar Kang. Makanya dari kemarin tuh Kang Hendy, saya nggak mendekati Kang Hendy, takutnya dibilang pansos. Lebih baik dalam PT saya nggak ada Kang Hendy sama sekali dengan saya, kecuali saya ngambil video rekotan orang, masukin ke masukin ke PT saya, biar kelihatan saya itu salah satunya pengagum Kang Hendy. Gitu loh saya mah Kang Hendy. Nah ya sekali terus ini apa lagi ya? Apa setiap jemaah travel yang dari Akang itu diinterview juga seperti apa yang Akang katakan ke saya, hotel berapa, kamar berapa, lantai berapa. Setelah Akang cek ke kamar saya ternyata udah gak ada. Itu tujuannya kemarin Akang nge-voice note mau interview. Itu interview apa ya? Itu yang saya bilang tadi. Jadi muasasa pengen datang Kang Hendy mau nanyain masalah tentang video itu. Nah, kalau misalkan Kang Hendy adanya di kamar, itu kan didampingi dengan muasasah dalil. Jadi di garis tengahi bahwa kalau ada apa-apa saya sama Kang Alman bertanggung jawab. Misalkan melanggar undang-undang, misalkan amit-amit ampun paralun ya, saya menaruhkan diri di situ harus beres dengan muasasah dalil gitu. Kalau cuman memang melanggar videonya paling minta dihapus doang, gitu doang. Dan sering terjadi bukan Kang Hendy doang, ada yang jemaah umroh, salah satu travel tidak disebutkan namanya di sini dari Depok, dia berfoto di depan Ka'bah, diangkatnya sendal capit. Cuman itu doang Kang Hendy. Videonya dihapus, dia ditahan 2 hari. Dia tidak sengaja Kang Hendy, jadi pegang sendal capit, bikin foto gini, kefoto sendalnya, gitu doang. Tidak sengaja dia bikin kegaduhan di depan Ka'bah, foto sendal jepit, enggak Kang Hendy. Cuman tidak sengaja. Nah akhirnya didampingilah sama muasasah dalil. Alhamdulillah 2 hari beres. Videonya dihapus dan bikin surat pernyataan ditandatangani bahwa orang ini tidak sengaja dan tidak tahu sendalnya kefoto gitu. Ada. Nampaknya kayak seperti pengacaranya ada. Nah yang jadi ini lagi Kang, ini kan yang dipermasalahkan tuh selama di Arab Saudi masalah hotel di mana harus sesuai prosedur ya Kang, itu ya. Nah itu sekarang di tahun 2024, di tahun 2024 itu memang Akang coba cicing ada. Akang coba cicing heula, cicing diam. Soalnya suaranya. Saya nyari ini biar nggak ada angin. Akang udah bener di kamar, malah keluar. Nah ini. Siap. Nah ini yang dipermasalahan tujuan utamanya kan saya yang tinggal di hotel kemana kemari itu emang harus sesuai dengan prosedur dari Akang ya, betul ya? Jadi gini Kang Hendy, kemarin waktu di sini itu Akang jawab dulu kesalahan. Iya, jadi Kang Hendy misalkan di hotel pertama nih, Kang, saya di sini 3 hari. Oke, 3 hari. Dicek di resepsionis, oh ada, terus orangnya juga ada, oke aman. Nanti Kang Hendy, jadi kesalahannya Kang Hendy laporannya itu di akhir bukan di awal. Oke, itu masalah hotel. Dengan apa kabarnya yang nyuruh tinggal di rumah Kang Alman? Apakah itu sesuai prosedur? Itu Kang Alman sama saya udah diskusi sama muasasah dalil. Kalau misalkan tinggal di rumah gimana? Bisa nggak? Oke. Baik. Ya nitip bawa duit ya. Bawa eta seberapa? Itu mau bawa lah eta. Kepak kumisnya kayak ngirim ini. Bawa aja mana? Ya di telepon.
Jadi gini Kang Hendy tuh sibuk pesan saya tuh, masya Allah tuh. Ini juga harus statement terakhir Pak Arif berbicara, Kang itu kan 3 bulan ya destinasinya di sini, iya. Tapi nanti saya minta tinggal di rumah Kang Alman, gimana? Ya udah, siniin, minta nomor HP-nya, minta nomor igomahnya, nanti ditaikin dimasukin ke sistem berikut nomor HP dan igomahnya. Itu bisa. Berarti travel Akang emang bisa di mana aja gitu. Itu di rumah mau di jalan juga. Berarti nggak sesuai Bukan masalah itu. Kan kata Kalau Akang misal- tadi waktu di Arab bahwa Akang itu mempermasalahkan tempat tinggal saya harus di mananya ya, yang sesuai dengan prosedur harus. Tapi kenapa Akang nyuruh tinggal di rumah? Itu mustahil karena di prosedur loh Kang. Kang Hendy, gini Kang Hendy, dengerin Kang Hendy. Sekarang itu banyak yang berangkat dari sana umrohan ke sini, ya. Pertama karena dia destinasinya pengen deket ke hotel, ya kan. Jadi yaitu pertama ke hotel yang verifikasi dengan nusuk, ya, misalkan 3 hari. Setelah itu dia ngambil perumahan yang jauh dari Masjidil Haram. Nah, tapi ngambil di rumahan itu di kamar itu laporan ke pihak muasasah, saya tinggal di rumah ini di teman saya dan ini nomor igomanya dan ini nomor HP-nya. Nah itu dimasukin ke sistem dalil, jadi tertera tertulis Kang Hendy, ada semuanya masuk gitu loh Kang Hendy. Walaupun itu di rumah bisa masuk prosedur berarti ya. Nggak apa-apa karena memang ada aturannya, ada yang Karena bisa di rumah juga kan. Kan kalau ke travel kan kalau anak nggak perlu booking hotel. Lu rumah apa yang satu bulan Cuman ini informasi buat Kang Alman, namanya travel apa tadi Kang? Boleh disebutkan biar aku promosiin bahwa di travel Akang nggak perlu booking hotel, cukup sewa rumah yang per bulan aja. Itu kan bukan kurang dari 500 ya. gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya Kang Hendy. Ini perlu digarisbawahi, nggak gitu konsepnya Kang Hendy. Jadi konsepnya umrohan bergrup itu sesuai hotel. Di Mekah 4 hari, di Madinah misalkan 4 hari, sama kepulangan 9 hari, ya. Itu untuk umroh itu. Akang nyuruh sesuai konsep hotel, tapi Akang gimana konsepnya Akang? Nggak, waktu aku di sana itu saat aku dikejar-kejar loh, padahal aku nggak nyuri loh Kang. Kang Heli bukan masalah nyurinya, udah saya jelasin Kang Heli. Jadi Kang Heli ini merasa nggak punya anak buah di mana-mana, viral di mana-mana, makanya Kang Heli itu dipantau sama Jawaratul Haj. Kalau Kang Heli nggak percaya, nanti di Indonesia yang dikejar-kejarnya, yang fly visa sampai ditelepon sama mudirnya, nanti Kang Heli silaturahmi ke sana. Nggak usah bikin video, nggak apa-apa, namanya Pak Anas, nama travelnya Auto Tour and Travel di Jalan Gara-gara apa, Bekasi. Gara-gara apa? Aku nggak bikin onar loh, nggak bikin kriminal, tapi seakan-akan saya dikejar-kejar loh. Nah, Hendy, saya sendiri yang mana videonya yang melanggar, biar saya ambil, biar saya ngomong ke orangnya. Orang itu tidak mau ngomong, gitu loh. Yang saya takutkan ketika di belakang saya langsung ngomong ke Kang Hendy nggak bisa jawab, takut dipermasalahin. Makanya terlebih dari itu, saya ngomong ke Kang Hendy, kamarnya nomor berapa, lantainya nomor berapa, biar muasasah datang ke situ, nanti ngobrol baik-baik sama Kang Hendy. Ini sebelum ke Madinah ya, baik-baik dengan Kang Hendy. Kalau ada permasalahan apa-apa, nanti didampingi, dibantu. Pak Arif yang nelpon saya, Pak Anas yang nelpon saya, Kang Usna, tolong konfirmasi ke Kang Hendy, ini Jawaratul Haj nelpon terus. Kemungkinan ada video yang melanggar. Saya tahu videonya kan tiap hari saya nonton beliau, Pak, nggak ada yang melanggar, dia sekarang nggak live.
Coba nanti saya tanyakan. Udah nggak nelpon lagi. Pas malamnya nelpon lagi. Allahu Akbar, saya sampai nggak bisa tidur. Saya nggak bisa bergerak apa-apa, diteleponin terus dari Indonesia, terus dari Jeddah, dari provider dalil itu kan. Ya Allah, kata saya mesti gimana. Nah sementara Kang Hendy responnya itu terhadap saya, laporannya setelah selesai, setelah beres. Padahal gini loh Kang Hendy, mohon maaf ya dengan segala hormat, kalau misalkan Kang Hendy terus Pak Pais, terus Bang Megi kemarin secara fair atau gentle atau terbuka ngobrol langsung Kang Hendy, Kang Husna, sebetulnya ada apa sih? Coba datang ke sini, kita musyawarah. Harusnya Saya sampaikan. Ya harusnya ngobrol, jangan keluar-keluar di live, ya. Kan ada Kang Hendy. Ji dengerin, saya WA pagi, antum balasnya malam. Yang ditanyakan apa? Hotel kamar nomor berapa? Akang tahu gak rasanya dipantau secara teliti itu? Sedangkan keadaan wah akan kecewa. Hari pertama aku datang ke Jabal Kadama, Alman udah kecewa, keluar-keluar dulu. Setelah seminggu baru ngabarin. Kan aku bilang, Kang, kalau ada apa-apa jawabin saya langsung. Kenapa harus keluar-keluar dulu? Kalau seperti ini aku seakan-akan dipantau. Aku udah bilang Kang dari awal, aku nggak mau ikut travel. Jadi seakan-akan kok aku ditangkap di sini. Ya udah, aku memutuskan aku mau balik aja ke Arab. Aku masuk lagi supaya urusan travel akan beres. Aku bilang gitu kan, bener? Gitu loh Kang. Yang itu bener siapa? Akang yang keluar-keluar di lab. Kang Hendy, mohon maaf ya, dalam keluar-keluar di lab itu, menurut informasi dan menurut analisis saya, itu mendukung Kang Hendy, fansnya Kang Hendy salah paham. Itu menjatuhkan. Aku ingat ya, teman-teman gimana ini kita bisa si Hendy, kita band. Bukan masalah bikin kriminalnya, ini tuh Saudi, bukan negara lain. Mohon maaf Kang Hendy, kalau negara lain mah bebas, tidak ada masalah. Ini tuh Saudi beda. Betul. Jadi gara-gara saya itu, saya pribadi lama ngikutin ranah yang ada loh Kang Hendy. Betul. Betul. Ini karena emang saya telah kasih kamar nomor berapa, hotel apa itu kan. Emang gini, mohon maaf nih, mohon maaf. Satu aja. Kalau Kang Hendy waktu di Mekah kooperatif, unsumbillah wallahi robbul Ka'bah, datang nih muasasa saya. Ya kan? Oke. Tulis destinasi di Mekah. Sekarang gini aja, kalau Akang ngasih tahu dari awal Hendy Mekah harus seperti ini, saya nggak mau. Kata Akang. Tapi kata Akang, oke, saya nggak mau ikut travel Akang, saya mau mandiri. Akang apa? Oke Hen, aman. Tapi kenapa setelah di Mekah beda? Gitu loh. Nah, saya juga tanya sama Hendy waktu di sana. Iya Kang, sumuhun. Iya, kenapa waktu datang ke sini jadi beda? Coba sok. Siapa yang mendoktrin Kang Hendy? Nggak boleh gitu, seorang influencer itu harus fair, fine. Dia beda gimana? Nggak boleh Kang Hendy. Umroh yang mabrur itu, umroh yang makbul itu justru kalau ada masalah itu dimusyawarahkan, jangan narasi tinggi. Betul, dimusyawarahkan. Harusnya kan japri. Iya. Iya. Pak Warfasi lab itu yang mendoktrin Akang, bukan saya. Saya mah di sana nggak lab. Nah, sebelum Kang Hendy datang ke sini selalu live, nggak ada yang doktrin, nggak ada Kang Hendy. Jelas saya mah udah berikan statement, udah memberikan kan dulu gimana nih tentang bisanya Hendy, ya udahlah karena kan saudara kita satu Jawa Barat, udah nggak apa-apa nanti saya ngomong ke provider. Nah nanti Kang Hendy kalau mau silaturahmi ke orang yang ngurusin visa Kang Hendy di Indonesia, salah satunya pendukung antum, nggak apa-apa silaturahmi ke sana, bilang terima kasih. Mohon maaf Kang Hendy, seorang influencer yang besar harus rendah hati, nggak boleh kayak gitu ya. Karena antum itu salah satu bakal jadi pemimpin di masa depan. Itu bukan influencer ya. Aku welcome sama yang ada di Arab semua. Aku diundang makan, aku datang. Kalau cuma sekedar promosi atau bikin video wajar. Tapi kalau sampai tanda tangan kontrak, aku nggak mau. Apakah ada itu kan tadi udah dijelaskan, jangan balik lagi ke situ. Udah dijelaskan nggak ada. Masalahnya itu jawaban Akin dan mana buktinya, ada nggak buktinya?